Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Fa innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, para hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala karunia dan nikmat-Nya yang telah diberikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat ketika Allah memberikan keistiqomahan kepada kita dalam melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan ketakwaan yang kita harus istiqomah mempertahankannya. Harus istiqomah untuk menghidupkan hati kita dalam rangka tetap selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita, telah mengajarkan kepada kita bagaimana cara istiqomah dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dulu Rasulullah pernah bersama dengan sahabat ketika sedang duduk-duduk di masjid. Tiba-tiba beliau bersabda, dari tempat ini akan muncul ahli surga. Kemudian muncullah seorang sahabat Ansor yang di jenggotnya masih ada sisa-sisa air wudhu dan tangan kirinya membawa sandalnya. Keesokan harinya juga hal yang sama dikatakan oleh beliau, dan orang yang muncul juga orang yang sama. Sampai 3 kali. Akhirnya ada sahabat yang bernama Abdullah bin Amr itu penasaran sebenarnya apa amalan dari sahabat Ansor ini, sehingga kemudian oleh Rasulullah disebutkan bahwa dia ahli surga. Akhirnya dia menghampiri orang itu setelah hari ketiga dan berkata, saya sedang berselisih dengan ayah saya sehingga saya berjanji untuk tidak pulang ke rumah. Bolehkah saya menginap di rumah Anda? Kata sahabat Ansor itu, silakan. Akhirnya ikut ke rumahnya dan selama 3 hari 3 malam Abdullah bin Amr bin As ini melihat ibadah orang itu, memperhatikan. Ternyata tidak ada yang istimewa. Salat tahajudnya biasa, puasanya biasa. Artinya semua ibadah yang dilakukan oleh sahabat Ansor ini tidak istimewa menurut pandangan Abdullah bin Amr bin As. Akhirnya dia penasaran. Di hari ketiga dia mengatakan dengan jujur, saya tidak ada sengketa dengan ayah saya tidak ada perselisihan dengan ayah saya.
Hanya saja saya 3 kali berturut-turut mendengar bahwa engkau ini kata Rasulullah ahli surga. Sehingga kemudian saya penasaran, amal apa atau ibadah apa yang Anda lakukan sehingga kemudian Anda ini berhak disebut ahli surga oleh Rasulullah SAW. Tapi ternyata selama 3 hari 3 malam saya tidak menemukan hal yang istimewa. Sholat sambian biasa, ibadah sambian yang lain juga biasa. Sebenarnya amal apa yang Anda andalkan atau yang biasa Anda lakukan tapi tidak kami ketahui? Hanya sahabat Ansor itu berkata, ibadah saya sebagaimana yang Anda lihat, sholat saya juga sama, puasa saya sebagaimana yang Anda ketahui. Hanya saja setiap saya mau tidur selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar saya tidak membenci orang-orang di sekitar saya, orang-orang mukmin, dan saya memohonkan ampun untuk mereka. Kemudian kata Abdullah bin Abdul Mas, nah ini yang sulit. Tidak ada rasa benci, tidak ada iri, tidak ada dengki kepada saudaranya, kepada tetangganya, kepada semua umat Islam. Maka kata Abdullah bin Abdul Mas, Anda memang berhak disebut sebagai ahli surga. Nah, orang seperti ini, orang seperti sahabat Ansor ini, walaupun ibadahnya biasa, sholatnya biasa, puasanya biasa, baca Al-Qurannya juga biasa. Bahkan di dalam kisah ini disebutkan, sahabat Ansor ini berkata, bacaan Al-Quran sampai itu lebih baik dari saya. Hanya saja dia bisa menjaga kesucian hatinya, dia menjaga qalbun salimnya, sehingga kemudian hatinya tidak pernah benci kepada orang lain, sehingga kemudian hatinya bersih, suci, tidak direcoki oleh kebencian kepada orang lain. Dan ini yang kemudian diminta juga oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau di dalam rentetan doanya di akhir itu menyebutkan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana tidak berguna harta, anak-anak, dan semua yang ada di sekitar kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang di hatinya itu dalam menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan selamat dari kebencian kepada orang lain. Menjaga qalbun salim ini tidak mudah. Setidaknya ada 3 cara. Yang pertama, kita tidak boleh benci pada sesuatu apapun, tidak boleh benci kepada orang lain kecuali yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau hati kita sudah tidak benci sama sekali kepada makhluk Allah, maka kita bisa menjaga kesucian hati kita. Dan ini pernah di dalam kehidupan Nabi Isa itu pernah berjalan dengan Al-Hawariyun, para sahabatnya. Kemudian sampai di sebuah sungai, ketika mereka menyeberangi sungai, ada bangkai binatang. Kemudian Nabi Isa bertanya, bagaimana menurut kalian tentang bangkai binatang? Semua Al-Hawariyun, semua sahabatnya Nabi Isa itu berkata, itu binatang sudah busuk, baunya sudah tidak baik, dagingnya sudah hancur, pokoknya semua yang jelek-jelek disebutkan. Kemudian kata Nabi Isa, pendapat kalian tergantung dengan hati kalian. Padahal di antara bangkai itu ada hal yang istimewa. Betapa indahnya gigi binatang itu. Karena yang lain sudah rusak, ternyata giginya tetap putih, masih bagus. Nah ini yang hendak diajarkan oleh beliau. Setiap hal yang ada di sekitar kita itu pasti ada sisi negatifnya, pasti ada sisi positifnya. Kalau kita melihat hal-hal yang positif, berarti hati kita positif. Tapi kalau kita selalu menemukan orang lain dalam keadaan buruk, apalagi itu mungkin ditambah dengan buruk sangka kita, maka kemudian yang kotor itu sebenarnya di hati kita. Maka kemudian yang lain jadi ikut kotor. Tergantung cerminnya. Kalau cerminnya bersih, maka yang lain akan ikut bersih. Kalau cerminnya kotor, seindah apapun, setampan apapun kita bercermin ke cermin yang kotor, maka wajah kita akan menjadi buruk. Ini yang pertama. Tidak boleh membenci
sesuatu kecuali yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara yang kedua, agar kita bisa menghidupkan qalbun salim kita, hati yang selamat atau hati yang suci yang bersih. Kita tidak boleh merasa lebih baik daripada orang lain. Walaupun pada hakikatnya kita baik, tapi tidak boleh merasa lebih baik daripada orang lain. Bagaimana caranya? Setiap melihat sesuatu, kita harus melihat bahwa dari sudut pandang orang yang tawadhu, orang yang tidak sombong, orang yang tidak takabur. Bagaimana caranya? Ketika melihat orang yang lebih tua, kita mengatakan di dalam diri kita, ini sudah lebih tua dari saya. Artinya kebaikan-kebaikan yang dia lakukan selama usianya itu lebih banyak daripada yang saya lakukan. Ketika melihat anak kecil, kita berkata di dalam diri kita, ini masih kecil. Sehingga kemudian dosa-dosa yang dia lakukan, kalau dia melakukannya, itu tidak sebanyak yang dosa-dosa yang saya lakukan. Ketika melihat orang fasik misalnya, orang yang berbuat jahat, kita berpikir dia sekarang bisa jadi berbuat jahat, berbuat maksiat, berbuat dosa. Tapi siapa tahu dia suatu saat akan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian tobatnya diterima. Sementara saya merasa tidak berdosa, kemudian saya tidak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian diarahkan pada ini. Kemudian ketika melihat orang kafir, orang Islam, tetap kita merasa melihatnya sebagai orang-orang yang tawadhu. Bisa jadi sehari ini dia kafir, tapi siapa tahu nanti di akhir hayatnya dia akan masuk Islam, sehingga kemudian semua dosa-dosanya, semua kekufurannya, kesyirikannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita menunjukkan dalam keadaan berdosa. Ketika kita melihat atau punya cara pandang seperti ini, maka insya Allah kita akan bisa menjaga qalbun salim kita. Kemudian yang ketiga, agar kita bisa tetap menjaga qalbun salim kita adalah kita harus berbuat baik kepada siapapun juga. Dengan cara bagaimana? Dengan cara bahwa semua yang ada di sekitar kita ini makhluk Allah. Bahwa Allah itu akan selalu memberikan yang terbaik kepada hamba-hambanya. Walaupun ternyata hambanya itu telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang mati kelaparan gara-gara dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada, semua diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita mau berbuat baik, tidak harus melihat siapa dia, tapi kita harus memperhatikan bahwa orang yang ada di sekitar kita itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya cara pandang seperti ini, maka insya Allah kita akan tetap bisa menjaga kesucian hati kita. Dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dalam kehidupan sehari-hari, beliau itu berinteraksi dengan orang Islam, dengan orang non-Islam, bahkan dengan musuh-musuhnya. Apa yang dilakukan oleh beliau? Ketika ada orang berbuat jahat kepada beliau, beliau mendoakan mudah-mudahan dia suatu saat akan masuk Islam. Kalau dia tetap tidak masuk Islam, barangkali anaknya, mudah-mudahan anaknya masuk Islam. Anaknya tetap, mudah-mudahan cucunya masuk Islam. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Padahal musuhnya ini telah melakukan hal-hal yang dibenci, melakukan hal-hal yang bisa membahayakan beliau, mentolimi beliau. Abu Jahal kurang jahat apa kepada beliau? Tapi sesuai dengan harapan beliau, dengan harapan Rasulullah SAW, akhirnya muncullah Ikrimah bin Abi Jahl. Dan ini menjadi orang muslim yang baik, menjadi panglima pasukan perang Islam gara-gara kebaikan beliau SAW. Jadi tidak boleh berhenti berprasangka baik kepada orang lain, kepada sesuatu yang ada di sekitar kita. Karena bagaimanapun semua yang ada di sekitar kita, sebut apapun menurut kita, itu ternyata adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa melakukan hal seperti ini, insya Allah kita bisa menjaga qalbun salim kita, bisa menjaga keselamatan hati kita, dan insya Allah hati yang bersih itu akan bersama dengan orang-orang siddiqin wa syuhada wa sholihin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua bisa menjaga kesucian hati kita. Mudah-mudahan kita selalu bisa berbuat baik kepada orang lain. Mudah-mudahan kita selalu merasa bahwa
kita ini tidak lebih baik daripada orang lain, dan kemudian kita tidak membenci orang lain, sehingga kemudian apa yang ada di hati kita itu semua sesuai dengan maha rahman dan maha rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'du, para hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Saudara-saudara kita sekarang sedang melaksanakan ibadah haji dan rentetan ibadah-ibadah yang lain. Saudara-saudara kita banyak yang melaksanakan ibadah haji sehingga kemudian mereka berada di tempat yang istimewa, yaitu Makkah atau di Madinah. Mereka juga berada di waktu-waktu yang istimewa. Mereka juga melakukan hal-hal yang istimewa. Maka kita yang ada di sini jangan lupa banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyertakan mereka. Harapannya adalah mudah-mudahan semua amal ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun akan mendapatkan hal yang sama dengan apa yang kita minta untuk saudara-saudara kita. Karena kata Rasulullah SAW, "Man da'a li akhihi bi dhahril ghaib, qala al-malakul muwakkal bihi amin wa la yakbis." Barang siapa yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang kita doakan, maka akan turun malaikat yang mengamini doa kita. Kemudian malaikat itu juga berkata dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, minta dan berdoa, ya Allah, mudah-mudahan orang yang memintakan hal seperti itu kepada saudaranya, berikanlah sebagaimana yang dia minta kepada saudaranya. Mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa kita dan menerima semua amal baik kita serta ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana wa salih a'malina wa tammim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma la tada' lana fi hadhihi as-sa'ati al-mubarakati dhanban illa ghafarta wa la daynan illa haddaita wa la hamman illa farajta wa la karban illa nafasta wa la maridan illa shafaita wa la maytan illa rahimta wa la talib 'ilmin illa waffaqta wa la mustarhiman illa rahimta wa la mustaghfiran illa ghafarta wa la hajatan min hawaij dunya wal akhirah illa qadaytaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran walhamdulillahi rabbil alamin.